datang di podcast dari Hima Rupa. Apalagi kalau bukan Sapa Rupa. Senang sekali rasanya saya Maditya Rista dan teman saya Ajrina Fikriani bisa memandu teman-teman semuanya dalam kesempatan kali ini. Ya bener banget nih Dis, kapan lagi kan kita ngobrol-ngobrol di Sapa Rupa kali ini. Oh iya, ngomong-ngomong nih Dis, kita kan udah semester 5 ya. Nah, kamu udah ada bayangan nggak kira-kira abis lulus dari DKP ini mau kerja jadi apa? Wah, kalau ngomong soal kerja nih ya Fit, aku sebenarnya cukup belum punya gambaran sih. Soalnya kalau awal-awal masuk DKP gitu, pengen jadi animator. Tapi makin kesini kok passionnya kayak belok ke ilustrasi atau mungkin komik gitu. Kalau kamu sendiri udah ada gambaran nggak ke depannya mau ngapain? Kalau dari aku masih ya bimbang-bimbang gitu juga sih, karena ada banyak banget nih ruang lingkup DKP yang bisa kita dalami gitu. Nah, pas banget nih di episode kali ini kita bakalan bahas sebenarnya prospek kerja jurusan DKP itu ada apa aja sih. Dan di podcast kita kali ini juga kita bakalan bahas salah satu prospek kerja lulusan DKP ITS dengan bintang tamu yang kerja di salah satu startup ternama nih, Din. Siapa sih di sini yang nggak pengen kerja di startup? Wah, keren banget tuh Fit. Kira-kira siapa ya gestar kita kali ini? Nah, kali ini kita bakalan ngobrol mengenai prospek kerja lulusan DKP bersama Mbak Kartika Firdanuzula atau Mbak Cika, salah satu alumni DKP ITS angkatan 2016 yang baru saja lulus di tahun 2020. Langsung kita sapa aja Kak ya. Halo Mbak Cika. Halo Mbak, gimana kabarnya? Halo, baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa nih Mbak? Belum ada sibuk apa-apa sih, masih kayak kerja biasa. Oke. Nah, jadi masih lebih ke kerja gitu ya Mbak? Kayak ada kayak project atau apa gitu? Sementara kayaknya masih kerja aja sih, karena kan sekarang tuh lagi WFH, tapi udah kayak mulai WFO bertahap gitu. Jadi belum ngambil project-project lainnya. Oke, menarik banget. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam soal dunia kerja, sebenarnya aku penasaran sih Mbak, gimana sih rasanya ketika udah masuk di dunia kerja gitu? Pasti beda banget kan kayak kita ketika masih kuliah gitu, masih ada dosen, masih ada teman-teman juga. Iya, beda banget ini. Beda banget pastinya antara kuliah dan lingkungan kerja ya. Gimana tuh Mbak, bisa diceritain nggak? Kalau kerja tuh mungkin lebih individual ya, jadi kan kayak nggak ada yang bantuin lagi, nggak ada yang ngebimbing gitu-gitu sih. Cuman paling ya perbedaannya lebih capek aja. Tapi kan ya kalau kerja kan cari duit ya, jadi ya mau gimana lagi. Capek secara fisik dan mental nih ya Mbak ya? Iya. Oke, boleh diceritain nggak Mbak, gimana tuh ceritanya bisa aku dengar-dengar nih kerjanya di ini kan, di Shopee, di salah satu startup yang bisa dibilang udah terkenal banget lah apalagi di mahasiswa ya. Gimana tuh Mbak ceritanya bisa kerja di sana? Sebenarnya kerja di Shopee itu kayaknya hoki ya, jadi awalnya tuh iseng-iseng aja nge-apply. Waktu itu nge-apply-nya waktu belum wisuda, jadi kayak ya sebenarnya nggak mau cepet-cepet kerja juga, cuman ternyata responnya dari Shopee itu cepet banget, sekitar kayak sehari 2 hari gitu udah dibalas. Jadi ya udah sih, ini juga pekerjaan pertama kan. Jadi tinggal ngikutin prosesnya dari dia aja. Terus kebetulan Shopee itu emang perusahaan pertama yang ngebales applyan kerja aku gitu. Jadi sebenarnya kayak nggak yang niat mau cepet-cepet kerja habis lulus gitu. Cuman kayak denger kan pasti banyak rumor-rumor yang kayak kalau kerja di startup atau e-commerce tuh nge-apply-nya itu lama, prosesnya itu lama gitu. Makanya emang niatnya nge-apply duluan karena tahu kalau prosesnya itu lama gitu. Oke. Saya juga pernah dengar sih Mbak kemarin itu kayak kalau
ketika bulan Juli Agustus gitu kan kayak ada pembukaan EBKM ya Mbak, magang bersama kampus Merdeka gitu. Terus kan kayak ada e-commerce startup yang lumayan terkenal juga gitu di Indonesia. Dan itu offline-nya kayak lama gitu, nggak di ACC, banyak yang ditolak juga. Apalagi teman saya Fitri ini kemarin juga ikut MBKM dan kebetulan di salah satu itu ya Fit ya, Kompas Gramedia. Nah, jadi kayak sebenarnya mungkin bukan hanya dari respon Sofinya aja yang cepet, tapi mungkin Mbaknya ini cukup wah gitu menurut sebenarnya. Iya, Saya ngerasanya gitu sih Mbak. iya benar. Oh iya Mbak, kalau boleh tahu sebagai apa ya Mbak di Shopee? Aku sebagai marketing graphic designer. Jadi graphic designer di Shopee itu kan banyak banget. Terus tim-timnya itu beda-beda. Kebetulan aku di divisi marketing. Kalau boleh tahu sebenarnya apa sih Mbak yang ngebedain? Tadi kan Mbaknya nyebut kayak marketing graphic designer. Apa sih yang ngebedain marketing graphic designer sama graphic designer yang umumnya gitu? Kayaknya itu juga ada di matkul kalian ya, karena kan di matkul kuliah juga ada pelajaran marketing design. Itu cuman sebenarnya pembagian fokus kerja aja sih, karena kalau misalnya di marketing ya graphic design-nya yang dikerjain kayak promosi gitu-gitu, kebanyakan ke advertising-nya. Tapi kalau misalnya graphic design secara besar itu tuh macam-macam, dia bisa ngerjain layout misal layout majalah atau lain-lain. Kayak di Gramet kan juga graphic design-nya beda-beda, ada emang bagian sosial media sendiri, yang lain sendiri, kayak gitu sih. Jadi kalau yang marketing graphic design ya fokus di marketingnya aja, nggak yang lain-lain gitu. Oke, tadi Mbak sempat nyebutin beberapa matkul DKV yang mungkin perlu dikuasai buat terjun sebagai seorang marketing graphic designer di sebuah startup. Kira-kira ada skill-skill khusus nggak Mbak yang perlu kita kuasai, atau apa matkul emang yang perlu banget kita dalami di perkuliahan gitu? Sebenarnya itu tergantung masing-masing ya, sukanya itu apa. Dulu aku juga masih bingung kayak aku tuh sukanya gimana, sukanya itu ngedesain apa. Kayak mungkin awal-awal yang lain pada suka ilustrasi, ikutan ilustrasi, suka animasi, ikutan animasi. Terus kayak baru bisa motion, akhirnya suka banget motion. Kalau misalnya kuliah tuh, awal-awal kuliah tuh wajar, bahkan kayak setelah lulus aja kadang kita masih bingung kita tuh sebenarnya suka apa, mau apply-nya di mana. Tapi lama-lama akhirnya juga kayak kelihatan kok. Kalian juga bisa nanya ke teman-teman kalian, kira-kira itu kita tuh bagusnya di mana. Jadi biasanya tuh banyak insight dari teman-teman sendiri yang kayaknya kamu tuh bagusan di sini deh, kayaknya kamu tuh jobnya mending ke ilustrasi deh daripada ke marketing kayak gitu. Nah kalau aku tuh emang dari dulu orangnya suka kayak ngomong, terus habis itu suka ke advertising, iklan gitu-gitu, jadinya emang ngambilnya ke marketing graphic designer gitu. Terus kalau yang di kuliah juga ya sukanya dulu sih promosi, sama kalau nggak salah ada periklanan kan. Nah itu kayak seneng aja sih, kayak ngelihat desain iklan kayak gitu. Wah, cukup menarik ya tadi ya. Tadi kayak ada promosi itu mana, terus sebagai marketing graphic designer itu ternyata lebih spesifik gitu ya Mbak, nggak meluas seperti graphic designer yang pada umumnya. Nah, iya, kan kebetulan kalau di kampus kita kan emang DKV-nya mempelajari banyak ya. Kalau di beberapa kampus kayak di BINUS, terus abis itu setahu ke Petra juga dia DKV-nya langsung difokusin maunya kemana, animasi atau ke ilustrasi, graphic design-nya sendiri. Jadi kalau di DKV emang harus mandiri, di DKV ITS harus mandiri sih, kayak harus tahu kita sukanya itu di mana, maunya itu apa gitu. Oke, luar biasa sekali. Sama ini Mbak, aku juga cukup penasaran sih. Kalau yang dari aku lihat, aku sama Fitri kan cukup kepo nih soal Mbaknya. Jadi kemarin kita sedikit cek gitu di LinkedIn-nya Mbaknya, terus ternyata Mbaknya ini udah kerja sebagai marketing graphic designer di Shopee itu kalau nggak salah kurang lebih 7 bulanan ya Mbak ya? Iya.
6 bulan, 7 Oh, bulan 6. dari pokoknya bulan Mei. Lumayan lama ya Mbak ya. Iya. Kira-kira gimana nih Mbak keseharian kerjanya gitu? Mbaknya tadi kan sempat nyinggung ya masih WFA gitu, cuman ada peralihan mau ke WFO. Entah itu nanti ada kayak beda jam kerjanya kah, atau budaya yang ada di sana itu kayak gimana? Atau mungkin cerita-cerita lain yang ada di sana gitu Mbak? Kalau lingkungan kerja sih enak-enak aja ya selama ini. Udah mulai WFO juga, jadi WFO-nya bertahap, ganti-gantian. Terus kayaknya kalau misalnya lingkungan kerja harus cobain sendiri sih gimana rasanya. Bangun pagi sampai malam, ada jam kerjanya masing-masing. Kalau kuliah kan masih telat-telat dikit gak apa-apa lah. Gimana benar? Palingan gitu sih, tapi kalau misalnya masalah deadline dan lain-lain ya sama lah kayak kuliahan, ada deadline juga. Soalnya kan saya ngeliatnya itu kayak wah, ini sebuah startup yang cukup besar, mungkin nanti beda nih pasti, mungkin dari segi skema kerjanya atau sistematikanya bagaimana, atau mungkin malah lebih ringan gitu kan. Saya juga pengen tahu ya. Jadi itu sih Mas. Sepertinya kalau ringan atau enggaknya itu tergantung orangnya masing-masing ya. Karena kan kayak ada yang kayak gila kerja jadinya ngerasa dia biasa-biasa aja. Jadi ya harus dicoba aja sendiri ntar. Atau kalau misalnya mulai dari sekarang kalian masih kuliah, bisa aja coba magang di Shopee, kan juga banyak tuh lagi open, atau di e-commerce lain kayak yang tadi MBKM. Iya Mbak, MBKM. Ya, itu juga banyak kan di Tokped dan lain-lain. Itu bisa buat belajar sih nanti tuh lingkungan kerja itu kayak gimana, rasanya kerja itu gimana, workflow-nya, workload-nya kayak gimana gitu. Oke, tadi udah diceritain ya gimana serunya dan challengingnya kerja di sebuah startup. Mungkin aku pengen tahu, balik lagi ke backstory-nya, cerita-cerita sebelumnya. Emang Mbak Cika ini dari awal lulus BKP emang pengen kerja di startup kah atau gimana Mbak? Kok bisa nih tiba-tiba ada di Shopee gitu? Sebenarnya dulu nggak pengen matok kerja di mana sih. Tapi kebetulan aku tuh pernah magang di agensi di Jakarta, dan itu kebetulan juga digital advertising agency, ke iklan-iklan juga, iklan digital. Jadinya kayaknya masih agak nyambung ya sama e-commerce. Terus dulu sih pengennya tetap kerja di agensi lagi, cuman kayak nyoba ke perusahaan yang lebih gede lagi, kira-kira keterima apa enggak kayak gitu sih. Jadi emang awalnya iseng-iseng aja, nggak yang emang niat kepengen ke situ banget. Oke. Itu waktu magang semester 7 ya Mbak? Apa magang di Semester 5 kayaknya, 2019 pokoknya. Itu juga masuk ke mata kuliah kok, jadi emang ada mata kuliah kerja praktek, dan itu diwajibin magang di salah satu perusahaan. Nah itu buat kalian belajar juga sih gimana kerja itu kayak apa, secapek apa. Oke, luar biasa. Sama ini Mbak, tadi kan banyak dia cerita ya kalau sebenarnya bisa sampai di startup kayak Shopee itu iseng-iseng aja, cuman tahu-tahu dapet gitu kan. Iya. Aku juga agak penasaran sih Mbak, soalnya kan dibanding kalau dari kacamata saya sendiri ngelihatnya itu kayak mas mbak alumni itu rata-rata entah itu kerja di studio atau mungkin kayak bikin studio sendiri yang basicnya mungkin di desain, branding, animasi dan lain sebagainya. Ya memang sih ada yang kayak kerja di pemerintahan atau BUMN, cuman kan jarang banget gitu loh kalau kita ngelihatnya ada yang kerja di startup gitu. Entah itu angka. bener kan. Jadi kayak mungkin ketika apply, mbaknya tadi kan bilang apply di banyak perusahaan, itu apakah semua perusahaan yang beda-beda banget itunya atau mungkin mirip-mirip gitu dari segi itu kayak marketing semua atau Mungkin kita kan nanti waktu lulus atau ntar pas magang juga kita kan biasanya bikin porto. Nah porto itu kita harus sesuaiin sih sama perusahaannya gimana.
kayak perusahaan apa yang mau kita apply. Misal nih kamu mau apply ke studio ilustrasi, otomatis porto yang harus kamu buat kan isinya ilustrasi aja gitu loh, atau mungkin ada layout lainnya kayak misal desain packaging atau yang lain, tapi fokusnya tetap di ilustrasi. Jadi change buat perusahaan itu nerima kamu tuh lebih gede. Jadi kayak kita tuh harus ngefokusin sih, kita tuh maunya nge-apply yang mana. Kayak waktu aku awal-awal emang maunya nge-apply di e-commerce kayak JDID, Lazada, Shopee gitu. Tapi awal-awal nggak terlalu banyak karena kan waktu itu yang buka juga nggak banyak. Terus kebetulan ya yang ngebales Shopee sama Lazada, cuman ternyata jodohnya di Shopee gitu. Jadi ya emang harus ngefokusin dulu sih, kamu kepengennya di perusahaan yang bidang apa kayak gitu. Kalau aku marketing jadinya isi portonya ya seputar iklan, misal desain sosial media kayak gitu-gitu. Terus habis itu ada promosi, mungkin branding juga aku masukin karena ada konsepnya, ada sosial medianya juga kayak gitu. Oke, ini berhubungan sih sama pertanyaan selanjutnya. Tadi Mbak juga nyebutin kalau kita tuh biasanya kalau di dunia kerja udah spesialis gitu, masing-masing punya bidangnya masing-masing gitu. Tapi biasanya kan juga ada nih Mbak rekrutmen yang mintanya tuh graphic designer, tapi harus bisa ngedit video juga, harus bisa bikin caption juga, harus bisa pokoknya permintaan aneh lainnya gitu di luar dari job desk yang sebenarnya. Nah itu gimana Mbak kalau di startup? Kalau misalnya di startup sih biasanya udah, karena di startup itu biasanya perusahaan-perusahaan yang udah cukup gede dan terkenal, terus dia otomatis karyawannya juga banyak ya, jadi sedikit kemungkinan yang dia itu mau nyari satu karyawan yang kayak bisa semuanya, itu jarang sih, karena emang karyawannya dia banyak, jadi emang ada spesialis masing-masing. Jadi videografi ya videografi sendiri, graphic design sendiri kayak gitu. Cuman balik lagi, misal ada beberapa perusahaan yang emang butuhnya biasanya tuh yang paling sering motion graphic dan graphic design, biasanya dijadiin satu. Nah itu juga mungkin job desk-nya emang dua, tapi emang pekerjaannya mungkin nggak sebanyak yang emang graphic design doang kayak gitu. Jadi cukup luar biasa nih ya Mbak ya. Iya, kan kalau misalnya di kuliah kan sebenarnya plusnya dari DKV ITS kan karena kita mempelajari semuanya, jadi kita seenggaknya ya bisa, walaupun nggak bisa banget tapi kita bisa. Jadi kalau misalnya di kerjaan tuh misal ada ketentuan harus bisa misal After Effects kayak gitu kan, seenggaknya kita tuh udah bisa, cuman ya emang harus belajar lagi kayak gitu. Jadi plusnya di situ sih kalau misalnya dari DKV kampus kita, karena emang udah ditanamin buat generalis tapi tetap harus punya spesialis sendiri ya Mbak ya. Gitu. Spesialisnya kan dari kita masing-masing, tapi dari kampusnya ya semuanya harus dipelajarin gitu. Oh ya, tadi kan Mbaknya cerita soal kalau karyawan di startup kayak Shopee gitu kan banyak juga ya, apalagi di kayak bagian marketing graphic designer. Itu ada nggak Mbak pengalaman ketika kerja sama rekan kerjanya mungkin ada kendala atau mungkin malah lancar-lancar aja, fine-fine aja gitu? Kalau sampai sekarang sih masih fine-fine aja ya, masih seru-seru aja. Terus emang kebanyakan kan startup isinya anak-anak muda-muda ya, jadi kayak kerja sama teman sendiri aja. Soalnya kan mungkin kalau kerja sama orang lain kan punya ide sendiri gitu kan, wah idealis itu di sini nih, oh kamu ini nggak harus ikut aku kan, biasanya kayak kayaknya belum kerasa ya, karena masih 7 bulan juga. 7 bulan itu lama Mbak. Kalau WFH nggak kerasa, soalnya belum ketemu, terus baru ketemu mungkin 2 bulan terakhir. Oke, udah cerita-cerita nih tentang pengalaman Mbak kerja di Shopee, terus juga ada tadi beberapa tips-tips mungkin di sini di Sapa Rupa kali ini ada pendengar kita Sobat Rupa yang tertarik nih buat kerja di startup. Mbak Cika ada tips lagi nggak buat teman-teman yang pengen nyoba kerja di startup itu?
atau di bidang marketing graphic design bisa? Palingan sering-sering cek lowongan kerja aja ya, karena kalau misalnya di startup tuh sebenarnya buka lowongan kerja itu banyak banget, tapi emang hoki-hokian aja, kadang ya keterima, kadang ya enggak. Cuman kalau misalnya enggak, itu kan bisa coba lagi di kayak mungkin beberapa bulan lagi gitu, kayak dalam jangka waktu sebulan kamu coba apply lagi, karena mereka itu kayak selalu nge-update gitu loh, selalu nge-update, buka lagi, apalagi buat fresh graduate, mereka tuh nggak menutup kemungkinan harus bisa ini, harus bisa itu. Kayak contohnya aku kan ini pekerjaan pertama, tapi ternyata juga keterima. Jadi emang mereka mungkin nyari yang fresh graduate karena anak-anak baru lulus tuh nggak selamanya kayak nggak bisa apa-apa gitu loh. Paling plusnya di startup tuh kayak gitu sih, jadi kayak mereka tuh nggak mengharuskan kayak harus ada pengalaman berapa tahun bekerja kayak gitu-gitu, jadi open aja. Soalnya kita kan kayak sering nemuin analisis kayak gitu ketika browsing media sosial, ada info-info desain atau apa kayak harus punya pengalaman kerja di mana gitu, berapa tahun. Artinya kan kayak gitu. Ini orang mau kerja buat nyari pengalaman, kok malah ditanya pengalaman itu. Iya kayak gitu tuh emang sering banget sih. Tapi itu tuh bisa diakalin sama tadi aku bilang, cari-cari tempat magang banyak, kayak maksudnya nggak harus melulu karena tuntutan mata kuliah kerja praktek, tapi bisa aja magang di luar itu, kayak di mana aja. Karena kebetulan kayaknya waktu pandemi kayak gini tuh magang tuh menurutku lebih gampang ya daripada dulu, karena kan dia masih online. Kayak apalagi kalau misalnya kamu mau magang di Jakarta, itu kan kalau misalnya kamu dari Surabaya kan atau dari tempat-tempat lain susah gitu kan, apalagi juga masih kuliah. Tapi kayaknya kalau misalnya online kan sekarang masih gampang ya. Jadi itu sih, manfaatin itu sih, dan itu ngebantu buat ngisi CV banget. Nah, jadi kayak Berarti pengalaman guru terbaik ya, Mbak? Iya. luar biasa sih. Tadi kita udah bahas soal mulai dari gimana Mbak Cika bisa jadi seorang marketing graphic designer, terus pengalaman kerjanya bagaimana. Ada juga beberapa tips trik yang mungkin sangat membantu banget nih. Kalau aku rasa cukup membantu sih buat teman-teman atau sobat rupa di luar sana yang mungkin masih bingungan soal dunia kerja itu nanti gimana, aku belum punya gambaran. Cuman tadi kan Mbak Cika bilang first time experience gitu yang penting, harus nyoba sendiri-sendiri biar pada tahu dan bisa mutusin apakah memang sebeda itu dengan kuliah atau enggak ya. Jadi mungkin itu tadi sih pembahasan kita pada podcast episode kali ini. Menarik sekali sih, tadi udah bahas macam-macam banget dan juga dapat insight banget nih, mulai dari aku, Fitri, sama mungkin teman-teman sobat rupa yang bakal denger podcast ini. Nah, buat menutup podcast kita pada hari ini, kira-kira Mbaknya ada gak kayak sepatah dua patah gitu buat teman-teman mahasiswa di kafe yang saat ini mungkin masih struggle lagi kuliah, struggle apa gitu? Ada gak mungkin sesuatu yang Mbak sesali gitu selama menjadi mahasiswa, atau mungkin Mbak pelajari nih ketika jadi mahasiswa gitu, biar Ya, bisa niru. kayaknya senang-senang dulu aja waktu kuliah, selagi masih banyak teman, belum fokus nyari duit. Terus kayak kalau misalnya masih bingung kamu sukanya apa, kayaknya nggak usah dicari deh, nanti bakal ketemu sendiri kamu tuh sukanya apa. Jadi ya ikutin aja, kuliah secepat mungkin kalau bisa. Karena everything takes time gitu ya Mbak ya. Ya pokoknya jangan ditunda-tunda lah, karena teman-temanku banyak yang nunda-nunda. Biasanya Mbak yang nunda-nunda nih kayaknya udah dapat tempat magang atau tempat kerja gitu, jadi males nyelesain skripsi gitu nggak sih Mbak? Nah iya itu bener banget sih, kayak teman-temanku banyak yang udah kerja, jadi kayak ya malah nunda-nunda kuliah. Cuman ya gimana ya, kalau orang udah dapet duit ya mau gimana. Beda-beda sih soalnya.
Iya, jadi kayak ya utamain kuliah dulu lah. Ntar kalau saya udah lulus, mau kemana aja, mau nyari duit kapan aja juga gampang. Benar-benar. Bener banget sih. Mungkin itu aja Mbak buat podcast kita kali ini. Makasih banyak buat Mbak Cika udah hadir di Sapa Rupa kali ini. Senang banget ngobrolnya, berfaedah banget pokoknya. Makasih banyak Mbak Cika. Sukses ya. Oke Mbak. Bye. Makasih Mbak Cika. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Mbak. Sangat luar biasa sekali dari bahasa. Udah nih aku berangkat. Iya Mbak. Silakan Mbak. Thank you Mbak. Oke.